أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mulai ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada kita, yang kita manusia tidak akan mungkin bisa menghitung karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan kalkulator secanggih apapun, tidak ada yang mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menuntut ilmu syar'i. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, beliau kekasih kita, yang syafaatnya kita harapkan kelak pada hari kiamat. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat itu, yang tidak ada yang bisa memberikan manfaat sedikit pun pada hari kiamat. Harta kita, keluarga kita, semua itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali amal soleh yang kita bawa dan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat tersebut. Para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji satu tema yang penting karena seminggu, ya 7 sampai 8 hari lagi, mungkin 7 hari lagi lah, seminggu lagi, kita akan bertemu dengan tamu yang agung, tamu yang istimewa. Biasanya kalau kita mendapatkan jauh-jauh hari informasi akan kedatangan tamu, pasti kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Iya atau tidak, Bu? Jauh hari kita sudah mendapatkan informasi dari teman kita bahwa si fulan akan datang, akan berkunjung ke rumah kita. Ternyata si fulan itu adalah seorang yang istimewa sekali di tengah-tengah kita. Itu seminggu sebelumnya kita sudah mempersiapkan diri. Seminggu sebelumnya, bahkan mungkin sebulan sebelumnya kita sudah mempersiapkan diri. Yang rumahnya belum dicat dulu. Yang rumahnya belum rapi, dirapikan dulu. Apalagi tamunya banyak gitu. Wah, ini malu nih kalau rumahnya kayak gini, misalnya begitulah. Kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut tamu yang istimewa tersebut. Begitulah kira-kira halnya perlakuan kita terhadap bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini jauh lebih istimewa daripada tamu-tamu yang sekedar membawa nilai duniawi saja. Tamu-tamu yang datang ke rumah kita paling dia membawa nilai duniawi yang mungkin bisa kita banggakan. Tapi Ramadan akan datang kepada kita, dia membawa nilai-nilai akhirat untuk kita. Di samping ada nilai duniawinya, tapi yang kita harapkan adalah nilai akhiratnya yang paling penting. Maka kita butuh persiapan-persiapan yang matang untuk menyambut, untuk menerima kedatangan dari tamu yang agung ini, yaitu bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan yang luar biasa sekali, panggilan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Coba lihat panggilan Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang Allah panggil di sini bukan manusia biasa, tapi manusia yang ada keimanan di dalam jiwanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Umat-umat sebelum kita juga sama, mereka ada kewajiban berpuasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Maka ya seharusnya seorang beriman itu dia bergembira, dia senang, dia berbahagia hati dan jiwanya untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini. Dan pantas sekali mereka bergembira, berbahagia, senang dengan kedatangan bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan membawa kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Apa di antara kebaikan-kebaikan, keistimewaan yang dibawa oleh Ramadan? Apa di antaranya kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan? Yang pertama puasanya, terus yang tidak ada di bulan yang lain. Kita cerita salat tarawihnya, itu kan tidak ada di bulan yang lain. Sahurnya, Masya Allah. Apa lagi yang tidak ada di bulan yang lain? Baca Qur'annya ada nggak di bulan yang lain? Ada. Cuma di bulan Ramadan ini lebih maksimal lagi kita membaca Al-Quran. Karena di bulan Ramadan ini kan bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Yang di luar Ramadan kita membaca Al-Quran, maka di bulan Ramadan ini kita harus lebih maksimalkan. Apa perbedaan kita membaca Al-Quran di luar Ramadan dengan di bulan Ramadan? Kalau di luar Ramadan, kita kadang satu bulan satu kali khatam juga jarang ya. Mungkin ada di antara kita, tapi ya sebagian besar di antara kita beratlah. Satu bulan itu dengan satu kali khatam berat. Tapi kenapa itu bisa kita lakukan di bulan Ramadan gitu? Bahkan di bulan Ramadan itu bisa 2 kali khatam. Ada yang 3 kali khatam baca Qur'annya. Ada yang kadang khatamnya 3 kali sehari gitu. Ada. Kalau sekali dalam 3 hari mungkin ada. Tapi kalau 3 kali sehari, makan iya 3 kali sehari. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali keistimewaan yang dibawa oleh bulan Ramadan ini. Maka ada kegembiraan yang perlu kita harus tampakkan. Andai kata kita mendapatkan 1 bulan, di bulan itu ternyata adalah bulan yang luar biasa mendatangkan keuntungan dari segi duniawi. Ada 1 bulan, anggaplah misalnya bulan Januari, misalnya gitu. Ternyata di bulan Januari itu usaha kita mendapatkan keuntungan yang begitu pesat, sampai omsetnya 5M. Ini bulan Januari pasti bulan yang tidak akan pernah kita lupakan, karena membawa keuntungan yang luar biasa. 5M, biasanya cuma 5 juta, 50 juta. Ini bulan ini luar biasa sampai 5M. Lihat, bulan Ramadan harusnya lebih kita perlakukan lebih daripada bulan Januari yang andai kata itu memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kita. Bulan Ramadan. Oleh karenanya para hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan yang ada di bulan Ramadan ini tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Enggak bisa. Maka kita harus ada persiapan menyambut tamu yang agung ini. Ada persiapan yang harus kita lakukan. Dan persiapan yang terbaik yang harus kita persiapkan, yang pertama adalah
segera mengqadha puasa pada tahun yang lalu yang belum selesai. Ini yang pertama. Kalau masih ada hutang puasa Ramadan pada tahun yang lalu, segera diselesaikan. Karena ada 7 hari yang tersisa untuk menyelesaikan hutang-hutang Ramadan pada tahun yang lalu. Ini persiapan yang paling penting sebelum menyambut bulan suci Ramadan pada tahun ini. Kemudian yang kedua, persiapan yang kita lakukan adalah memastikan bulan Ramadan itu tiba atau datang dengan salah satu dari 2 hal. Yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal, yang kedua adalah dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Tidak ada cara yang kedua. Jadi cara menentukan satu bulan Ramadan adalah dengan salah satu dari 2 cara. Yang pertama dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Kalau tidak terlihat, maka cara yang kedua adalah menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian persiapan yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah mengulangi kembali kajian-kajian terkait dengan hukum-hukum puasa, hukum-hukum salat tarawih, hukum-hukum yang terkait dengan zakat fitrah, dengan iktikaf. Itu kembali kita ulangi lagi kajian-kajian kita, supaya ibadah yang kita lakukan benar-benar merujuk, mencontoh kepada apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa diantara syarat diterimanya amal soleh kita? Apa diantaranya? Amal soleh kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau berpuasa, tapi kita nggak ngerti puasa yang pernah dilakukan oleh Rasul itu seperti apa. Kita puasanya ya seperti umumnya orang berpuasa, menahan haus, lapar dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya ini semua orang paham, semua orang tahu. Tapi akan berbeda nilai seseorang yang berpuasa atas dasar ilmu. Makanya disinilah letak pentingnya persiapan kita untuk kembali mengkaji, membaca lagi hukum-hukum terkait puasa, hukum-hukum terkait sholat malam, sholat tarawih, seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi, seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Apalagi ibadah-ibadah yang terkait di bulan Ramadan ini. Baca Qur'annya, kemudian iktikafnya, kemudian zakat fitrahnya. Banyak ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini, maka kembali kita ulang. Karena bulan Ramadan ini kan setahun sekali. Jadi pelajaran yang tahun lalu itu kadang kita lupa lagi. Kita ulangi lagi. Nggak ada masalah, bukan aib untuk mengulang kaji itu bukan suatu hal yang tercelah. Ini adalah hal yang dituntut oleh setiap manusia, apalagi dia seorang muslimah, seorang mukminah. Dia harus beramal atas dasar ilmu. Bagaimana kita bisa beramal di atas ilmu? Ya, mengulang lagi kajian-kajian kita terkait dengan bulan Ramadan ini, sehingga apa yang kita lakukan dari ibadah di bulan Ramadan ini benar-benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apalagi yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini? Perbanyak taubat, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa-dosa yang kita lakukan. Karena dosa yang kita belum beristighfar darinya, belum kita mohon ampun kepada Allah darinya, ini dosa akan memberikan pengaruh, dampak yang tidak baik nanti di bulan Ramadan. Jadi dosa yang kita miliki itu akan berdampak tidak baik pada ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Betapa banyak orang-orang yang dia belum beristighfar, belum bertaubat dari dosanya, lalu kemudian banyak ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang dia terhalangi untuk mengerjakannya. Kita lihat banyak saudara-saudara kita yang puasanya cuma hari pertama, hari kedua, sama hari terakhir. Kita lihat saudara-saudara kita banyak yang tarawihnya semangat,
Semakin ke sini semakin maju. Semakin maju safnya ke depan. Hilang. Tadinya ini penuh masjid. Penuh. Udah tinggal hari ke-10 kedua itu udah 2 saf. 10 terakhir udah tinggal 1 saf. Udah tinggal pilih-pilihannya. Alhamdulillah kalau di sini enggak ya. Enggak salah lagi. Alhamdulillah di sini enggak. Alhamdulillah. Tapi umumnya di masjid-masjid luar seperti itu. Semakin ke sini semakin mulailah berkurang semangatnya dalam beribadah. Itu kadang kita tidak menyadarinya. Padahal kalau kita melihat contoh yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu lebih semangatnya beribadah di bulan Ramadan di awal, di tengah, atau di akhir. Lihat, kalau kita mempelajari apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, ini bagi yang belajar, bagi yang sering ikut kajian, mereka pasti menjawab Nabi itu lebih giat dalam beribadah ketika di akhir. Di akhir. Kadang kita pun yang sudah tahu bahwa Nabi SAW giat beribadahnya di akhir, kadang juga kita bisa jadi datang rasa malas itu beribadah. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa ketika kita tahu ilmunya bahwa di akhir-akhir itu kita harus lebih semangat beribadah, tapi kenapa kita bisa kendor ibadahnya? Bisa jadi yang menghalangi semangatnya kita beribadah di akhir-akhir Ramadan adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi dosa itu memang berdampak tidak baik sekali. Menjadikan kita terhalangi dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seseorang itu bisa terhalangi dari misalnya beribadah, bangun di malam hari, menegakkan sholat malam tahajudnya, sholat witirnya, bisa jadi karena efek dosa yang dia lakukan di siang hari, sehingga Allah Subhanahu wa taala halangi dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, terhalangnya seseorang dari melakukan kebaikan-kebaikan itu bisa jadi disebabkan oleh dosa yang belum kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan dosa itu bisa mengotori jiwa kita kan ya. Dosa itu bisa mengotori hati kita. Setiap dosa yang kita lakukan ada noda hitam yang lengket pada jiwa kita, pada hati kita. Jadi bayangkan dalam satu hari ini berapa kali kita berdosa kepada Allah? 10 kali, 20 kali, ada yang mungkin 100 kali dalam sehari dosanya. Berarti ada 100 noda hitam yang menempel di hatinya. Kalau sudah noda hitam itu menempel terus-menerus sehari, 2 hari, 3 hari, dikalikan 100 sekian ratus kali dosa yang dilakukan, ini hati sudah hitam, legam. Udah nggak ada lagi titik bersih yang ada di hati itu. Kalau semua hati itu sudah diliputi oleh kotoran hitam itu dia sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang baik, mana yang buruk. Kebaikan yang ingin dia lakukan terhalangi oleh noda hitam yang meliputi jiwanya tadi. Makanya jangan heran kalau ada yang mengatakan, Ustaz, kan bulan Ramadan itu setan-setan terbelenggu. Tapi kok banyak juga nih di bulan Ramadan setan-setan yang berkeliaran. Kenapa? Kok bisa begitu? Kan dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan apa? Wasuffidatish syayatin. Setan-setan itu diikat oleh Allah, dibelenggu. Jadi nggak ada setan itu berkeliaran di bulan Ramadan. Nah, kalaulah setan itu terikat, terbelenggu, tidak berkeliaran di bulan Ramadan sebagaimana dia berkeliaran di bulan-bulan selain bulan Ramadan, kenapa banyak orang yang tidak puasa, yang malas beribadah, yang malas sholat tarawih misalnya, yang malas baca Quran, bahkan ada yang malas sholat, masih ada. Kenapa? Karena setan sudah, jadi setan itu sudah memberikan kayak kita training lah ya.
Sudah di training oleh setan di 11 bulan. Jadi setan kalau dia libur 1 bulan, dia tidak lagi misalnya menggoda, tidak lagi dia misalnya membisikkan sesuatu kejahatan. Ini sudah terbiasa, sudah di training oleh setan 11 bulan. Masa ia 1 bulan aja ditinggal nggak bisa melakukan hal yang sama? Secara otomatis dia akan melakukan itu karena 11 bulan sudah diajarkan oleh setan. Nah, makanya ya sudah, mereka sudah menjadi setan juga gitu. Kan ya Allah SWT mengatakan minal jinnati wan nas. Setan itu kan ada dari kalangan jin dan ada kalangan dari manusia. Nah, kenapa kok ada manusia-manusia yang sudah menjadi setan? Karena akibat dosa. Jadi dosa itu, Masya Allah, efeknya luar biasa. Mempengaruhi ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jadi kalau kita merasa diri kita, saya kok malas-malasan sih ya, segera beristighfar kepada Allah SWT. Mohon ampun pada Allah SWT. Barangkali itu adalah pengaruh daripada dosa yang kita lakukan sehingga kita bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, persiapan yang berikutnya, ini persiapan terakhir. Kelima. Sebelum kita menyambut tamu yang agung ini bulan suci Ramadan, maka jangan terlalu berlebih-lebihan dalam menumpuk makanan. Kadang kita menghadapi bulan Ramadan ini seakan-akan ingin menghadapi bulan yang dipenuhi dengan peperangan. Bulan yang seakan-akan ini bulan penceklik. Bulan kelaparan. Bulan kelaparan, ini harus di stok nih. Semua lemari es penuh. Makan makanan disiapin semua. Nanti Ramadan pertama, Masya Allah, semua makanan atas meja, penuh makanannya. Siapin semua. Minumannya itu ada yang kolak, ada apa namanya? Kolak minuman enggak? Makanan ya? Minuman-minuman biasa yang es, kemudian es buah, ada es telernya, ada jusnya, ada cincaunya. Masya Allah, semua atas meja lengkap. Kayaknya mau jualan memang. Tapi ketika udah terdengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, cuma 2 gelas doang yang diminum. Yang celakanya adalah setiap minuman tadi itu dicoba, kemudian nggak kuat untuk menghabiskannya. Akhirnya kemana? Dibuang tempat sampah. Juga menu makanan lagi. Ada nasi ini, ada ikan ini, ada ayam, ada daging, ada berbagai macam makanannya. Padahal yang dimakan cuma setengah piring sampai 1 piring gitu. Udah kenyang. Terus sisa-sisa makanan yang sudah banyak dimasak ini. Untuk sahur ya kadang juga nggak banyak gitu. Orang makan sahur itu nggak terlalu bernafsu dibandingkan dengan makan berbuka gitu. Dan kadang orang udah malas makan yang berbuka itu, untuk sahur udah malas gitu. Ya pada akhirnya dibuang juga di tempat sampah. Kita kan sedih melihat makanan-makanan seperti ini. Dan adanya makanan yang menumpuk banyak terbuang itu sayangnya ada di bulan suci Ramadan. Ini kan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu bulan untuk melatih kita jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita di bulan Ramadan itu ingin diajarkan. Malah di bulan Ramadan kita melakukan hal-hal yang tidak baik, yang hal itu tidak kita lakukan di selain bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kita bisa gitu. Makan secukupnya, apa yang dibutuhkan itu yang kita masak. Hampir tidak kita dapatkan di bulan Ramadan itu. Di luar bulan Ramadan itu makanan terbuang. Walaupun ada mungkin sedikit sekali gitu. Yang menjadi pertanyaan besar, kok bisa gitu di bulan Ramadan malah makanan itu terbuang-buang? Ini kan sayang sekali.
Kenapa? Lapar, ya mungkin ya, lapar mata tadi. Kayak dendam banget lihat makan itu. Saya udah 1 hari nggak makan nih ya. Habis nanti kalian saya makan nih ya. Ternyata itu cuma sekedar ancaman doang. Ya makanya anak kecil jangan juga ikut-ikutan ibunya. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makan, silahkan makan. Minum, silahkan minum. Wa la tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Karena ini termasuk dosa besar. Menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta itu namanya. Makanya ya pantaslah para suami-suami ini pada mengeluh. Ustaz, di bulan Ramadan ini padahal kan makan itu udah nggak 3 kali lagi sehari gitu. Tapi pengeluarannya itu lebih besar daripada bulan-bulan biasa. Ya saya juga nggak tahu Pak, jangan ngeluhnya ke saya, tanya ke istrinya gitu. Kadang pertanyaannya aneh-aneh juga gitu. Pertanyaan di rumah tangganya yang saya tidak ngerti, ditanyakan ke saya gitu. Saya nggak ngerti. Oh ternyata rahasianya memang ya kita ini memang bukan ibu-ibu aja, kita juga termasuk orang yang kadang berlebihan. Semua dilihat, mau dibeli. Wah ini kayaknya enak nih, beli ini, beli ini, beli ini. Pada akhirnya cuma tersusun rapi di atas meja makan doang gitu. Nggak dimakan juga gitu. Alhamdulillah kalau yang sudah paham bahwa ini kalau dibuang sayang, nanti jadi dosa. Mending kita berikan segera kepada orang-orang. Alhamdulillah kalau dia paham. Lalu kemudian dia sisahkan, ini jangan disentuh ya kalau nggak dimakan ya. Ini jangan disentuh kalau nggak dimakan ya. Nanti kita bisa berikan kepada orang. Jadi bagus. Akhirnya tidak terbuang makanan-makanan itu. Baik, para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada poin berikutnya, yaitu amalan apa saja yang kita persiapkan atau kita lakukan ya. Amalan-amalan terbaik apa saja yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, amalan yang terbaik yang akan kita lakukan di bulan Ramadan adalah berpuasanya. Berpuasa di siang hari. Di malam hari jangan puasa lagi. Siang hari aja cukup siang hari. Karena nggak boleh dilanjutkan puasanya sampai malam. Disebut dengan puasa wisol kan ya. Waktu kita pernah belajar puasa yang terlarang itu dilakukan adalah puasa wisol. Dia menyambung puasa itu sampai malam. Nah, itu tidak dibolehkan. Jadi berpuasa di siang harinya. Ingat bahwa puasa di bulan Ramadan itu akan mendatangkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya. Pelaku yang melakukan pekerjaan puasa, menahan lapar, menahan haus, menahan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan atas dasar iman karena Allah berarti wahtisaban, kemudian dia berharap pahala dari Allah atas puasa yang dia lakukan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pahala puasa itu sendiri itu tidak bisa terhitung. Nggak bisa dihitung. Andai kata kita punya kalkulator yang canggih sekalipun untuk menghitung berapa pahala puasa, nggak akan keluar angkanya. Kenapa? Karena pahala puasa itu hanya Allah yang tahu jumlah bilangannya. Karena nggak ada digitnya, itu nggak ada gitu, saking banyaknya. Saking banyaknya. Beda dengan pahala ibadah-ibadah yang lain. Kita sedekah. Kita bisa prediksikan. Sedekah itu misalnya yang kita keluarkan berapa? 2.000 perak. 2.000 perak kan kita kalau merujuk kepada firman Allah, hadis-hadis Nabi, setiap amalan di antara sedekah yang kita lakukan, itu kan dilipat gandakan oleh Allah menjadi berapa? 10 kan ya?
10. Bisa juga dilipat gandakan oleh Allah menjadi 100. Bisa juga Allah lipat gandakan menjadi 700. Bisa juga Allah lipat gandakan pada bilangan yang kita tidak ketahui, hanya Allah yang mengetahui. Tapi kita tahu bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Tapi puasa itu keluar daripada kaidah itu. Paham? Pak, puasa, ibadah puasa itu keluar dari kaidah dilipat gandakan itu. Jadi 10 kali lipat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis, kullu amali ibni ibni Adam lahu hasanah bi'ashri amsalihha ila sab'ati di'fin. Kata Rasulullah SAW, setiap amalan yang dilakukan oleh manusia, setiap amalan kebaikan dilakukan oleh manusia, maka dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa siyam, kecuali ibadah puasa, fa innahu li, karena ibadah puasa itu untukku, wa ana ajzi bi, dan akulah yang akan membalas ibadah puasa tersebut. Apalagi dalam ibadah puasa itu ada ibadah sabar namanya. Jadi puasa itu kan butuh sabar juga. Sabar nggak makan, sabar nggak minum, sabar tidak menunaikan syahwat yang diinginkan. Ini kan sabar. Sabar juga termasuk ibadah yang pahalanya juga tidak terhitung. Jadi banyak sekali ibadah-ibadah yang ditelurkan oleh ibadah puasa itu sendiri. Makanya Masya Allah, ibadah puasa ini perlu kiranya kita perhatikan agar puasa kita benar-benar mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan hal-hal yang dapat mengurangi ibadah puasa kita. Jangan sampai ada hal-hal yang bukan mengurangi, bahkan mungkin menghanguskan habis pahala puasa yang kita lakukan di hari itu. Apa diantaranya yang bisa menghanguskan atau menghapuskan pahala ibadah puasa yang kita lakukan? Ghibah, mencuri, berbohong, banyak hal. Itu hati-hati. Jadi jangan sampai perut kita berpuasa tapi mata nggak puasa. Ini bahaya. Mata nggak puasa. Gimana cara puasanya mata, Ustaz? Waduh, Masya Allah, sekarang ini mata itu sangat butuh sekali terhadap berpuasa, apalagi di bulan Ramadan. Kalau dulu ujiannya tidak seberat zaman kita. Zaman kita sekarang, kita buka HP aja, itu udah mata udah akan berbahaya, itu udah bisa melihat seluruh dunia itu mata. Kalau dulu orang nggak ada HP, paling kalau dia keluar rumah baru kemudian matanya akan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak bisa menghindarinya. Tapi sekarang orang tidak keluar rumah pun, dia ada di kamar, dia ada di sofa nyantai, tapi di depannya ada HP, akan ada kemungkinan besar dia melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berpuasa tapi telinganya nggak puasa. Telinganya nggak puasa. Ini kan berbahaya terhadap puasa perutnya. Jadi puasa itu mohon maaf bukan hanya perut kita doang gitu. Mohon maaf bukan hanya kemaluan kita doang, bukan. Tapi seluruh anggota tubuh kita ini harus berpuasa. Lisan kita itu harus berpuasa juga. Hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berkata-kata. Ustadz, saya alhamdulillah di rumah saja. Jadi saya tuh nggak ada teman bicara saya. Alhamdulillah. Tapi ibu punya medsos nggak? Punya. Hati-hati tuh. Memang nggak berbicara tulisan, tapi tangannya, jarinya ngetik terus, ngomentarin. Ada nanti medsos orang dikomentarin sama dia. Kirim WhatsApp sama temannya, cerita lagi sama temannya. Memang lisannya sekarang ini jarang berucap dia di rumah. Karena memang tidak ada teman bicara dia. Secara dunia nyata. Di dunia maya, Masya Allah temannya.
Ribuan. Ribuan. Di Facebooknya berapa tuh temannya? Ada 1000. Di sininya ada 2000. Di medsos ini ada 3000. Semuanya dikomentari. Buka ini nanti komentar, ini komentar, ini komentar. Ini kan bahaya nanti terhadap puasa kita. Apalagi kita orangnya suka nge-share sesuatu yang tidak bermanfaat. Nge-share sesuatu yang belum tentu itu adalah beritanya valid. Akhirnya apa? Jatuh kepada fitnah, ghibah, mengadu domba, bahaya. Dan apabila itu tersebar luas, diketahui oleh orang banyak, gara-gara kita, Masya Allah, ini gimana lagi nih caranya kita untuk bertaubatnya gitu. Makanya hati-hati. Kalaupun kita tidak berbicara langsung, nih jari-jari kita nih, ditahan. Minta kepada Allah, ya Allah jangan sampai jari saya ini mudah sekali ngetik sesuatu gitu. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ibadah yang perlu kita perhatikan di bulan Ramadan ini adalah al-qiyam, qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail? Salat tarawihnya. Salat tarawihnya yang paling penting. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa orang yang melakukan salat malam di bulan Ramadan, maksudnya adalah salat tarawih, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya yang telah lalu. Orang yang salat malam, terutama di bulan Ramadan, ini adalah hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah yang Allah puji, ibadur rahman. Ibadur rahman, kata Allah SWT dalam Al-Quran. Mereka ini adalah hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Siapa mereka hamba-hamba Allah itu? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-64 ya. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka-mereka yang terbangun di malam hari. Ngapain mereka terbangun? Mereka sujud, berdiri, salat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Oleh karenanya para hadirin makanya oleh Allah Subhanahu wa taala kami tekankan di sini, kita harus bersabar. Harus bersabar apalagi dalam mendirikan salat malam. Di siang harinya kita udah capek, pekerjaan rumah tangga yang begitu banyak enggak selesai-selesai. Lalu kemudian kita menyiapkan perbukaan. Habis itu kita sholat maghrib, nggak berapa lama, langsung sholat isya lagi. Kayaknya kok cepat sekali waktunya. Belum juga habis 2 piring, udah azan isya lagi. Kenapa? Nah, nanti isya lapar lagi ya makan lagi nggak apa-apa. Cuma kan yang jadi masalah kalau dia udah makan 3 piring, 2 piring nih. Berat banget nih sholat tarawihnya. Makanya tadi butuh kesabaran. Ini betul-betul butuh kesabaran sholat tarawih ini. Banyak yang tumbang. Tumbang di kasur karena kekenyangan. Udah nggak kuat dia mau sholat tarawih. Nah, makanya sholat tarawih ini jadi satu amalan yang spesial dilakukan di bulan Ramadan. Karena nggak banyak orang bisa melakukan ibadah sholat tarawih ini. Oleh karenanya para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah harus menjadi satu perhatian besar bagi kita di bulan Ramadan ini. Karena dia memiliki keutamaan tersendiri gitu. Daripada qiyamul lail di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kita salat tahajud, kita salat witir. Di bulan Ramadan kita juga qiyamul lail, disebut dengan tarawih, kita tutup dengan witir. Bedanya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa orang yang mendirikan salat malam bersama imam sampai imam selesai,
maka akan tertulislah bagi dia pahala seperti mengerjakan sholat malam semalam suntuk. Masya Allah. Mendapatkan pahala seperti mengerjakan sholat malam semalam suntuk. Coba saya tanya pada ibu-ibu yang ada di sini, siapa yang pernah mengerjakan sholat malam semalam suntuk? Ada? Masya Allah, kalau ada tolong diberikan hadiah nih. Oke, tidak ada satu malam suntuk, nggak ada satu orang pun di sini? Nggak ada, saya juga belum. Dikurangin lagi dah, setengah malam. Kalau malam itu dibagi 2, jadi misalnya dia 8 jam malam itu, 8 jam, 4 jam. Ada yang 4 jam sholat malamnya? Ada yang pernah 4 jam? Hah? Belum juga? Oke, kita kurangi lagi. Kita kurangi lagi. 2 jam lah. 1 jam ya, rata-rata 1 jam. Alhamdulillah 1 jam. Yang 2 jam belum juga ada. Ada tapi mungkin sekali-kali ya. Ada mungkin sekali-kali. Tapi rata-rata 1 jam. Rata-rata 1 jam. Maka jangan kita sia-siakan satu ibadah yang kita bisa mendapatkan pahala seakan-akan kita sholat malam suntuk. Apa itu? Sholat selesaikan bersama imam. Jangan sok-sok paten. Kadang ada tuh yang sok-sokan. Habis dia sholat bersama imam, belum selesai imam mengerjakan witir, dia pulang. Ada sebagian begitu. Jadi, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kata imamnya, mari kita berdiri lagi, Bapak Ibu, kita mengerjakan sholat witir. Pulang dia. Ketika ditanya, kenapa ibu pulang? Iya Ustadz, saya mau lanjutkan sholat malam saya lagi. Baru kemudian saya tutup dengan witir. Ini salah, keliru. Harusnya kita tutup witirnya bersama imam. Kalau kita mau lanjutkan lagi sholat malamnya, silahkan. Bangun, silahkan. Tapi tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Karena kita sudah sholat witir bersama imam tadi. Nah, andai kata ada misalnya tadi ibu-ibu yang dia keluar dari masjid sebelum mengikuti sholat witir bersama imam. Keluar dia. Coba kita tanya, berapa jam dia mau ngerjakan sholat nanti di rumah? Berapa jam? Anggaplah paling kuat dia 2 jam lah dia di rumah ngerjain sendiri. 2 jam. Tambah dia sholat di masjid tadi berapa jam? 1 jam? Nggak nyampe 1 jam. Paling setengah jam. Berarti di malam itu berapa jam dia sholatnya? 2 jam setengah kan ya? 2 jam dia sholat di rumah, setengah jam dia sholat bersama imam tadi. Berarti di malam itu dia cuma sholat 2 jam setengah. Itu pun kalau 2 jam dia sholat sendiriannya. Biasanya kan sholat sendiri itu lebih malas sebenarnya. Hanya hati-hati orang yang bersih, yang betul-betul kuat, yang istiqomah, yang bisa sholatnya lama. Tapi kalau orang-orang biasa kayak kita ini, Masya Allah, setengah jam itu udah hebat banget sholat malamnya gitu. Setengah jam itu udah hebat banget gitu. Anggaplah dia termasuk orang yang hebat 2 jam lah. Tapi dia 2 jam setengah malam itu pahala sholatnya. Orang-orang yang sholat bersama imam sampai selesai, dia sholatnya seakan-akan 8 jam non-stop. Mana yang lebih besar pahalanya? Orang yang sholat 8 jam non-stop atau 2 jam setengah? 8 jam. Cuma 8 jam ini kan kita berat mengerjakannya. Cuma ada amalan yang kita bisa sampai pada derajat itu. Apa itu amalannya? Sholat malam bersama imam sampai selesai. Sampai witir, selesaikan witir. Ustaz, tapi di masjid, di tempat kami, apalagi kalau kami pulang kampung atau apa, itu sholatnya 20 rakaat. Kalau di sini berapa rakaat? 8 sama 3, 11 ya. Kan ada sebagian masjid itu kan 20 kan? 23 rakaat. Ya sudah, kalau memang kita berada di masjid yang 23 rakaat, ya kita harus selesaikan juga 23 rakaat. Jangan kita pulang 8 rakaat, lalu kemudian kita pulang, nanti kita sholat sendiri, witirnya gitu. Jangan, itu enggak sunnah seperti itu. Sunnahnya ya udah,
kita selesaikan bersama imam sampai selesai 23 rakaat. 23 rakaat selesai. Supaya kita mendapatkan keutamaan sholat seperti mengerjakan sholat semalam suntuk tadi pahalanya. Baik. Karena dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah amalan yang kedua. Sekarang amalan yang ketiga. Amalan yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang paling dermawan. Dari kalangan para sahabat, Nabi itu adalah sosok orang yang paling dermawan. Tapi kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semakin bertambah di bulan Ramadan. Bahkan para sahabat menceritakan, saking dermawannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengalahkan tiupan angin. Tiupan angin, hembusan angin itu kalah dengan kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking dermawannya Nabi SAW. Coba kita lihat di luar, angin berhembus. Itu berapa kali angin berhembus? Kita lihat aja tuh bendera yang lagi berkibar tuh. Berkibar lagi dia, nanti berhenti sebentar, berkibar lagi dia, berhenti sebentar, berkibar lagi dia. Masya Allah, berarti banyak sekali anginnya gitu. Hampir tiap waktu angin berhembus terus. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan mengalahkan. Jadi kebaikan-kebaikan, sodako-sodako yang Rasul SAW keluarkan itu mengalahkan tiupan hembusan angin. Ini kan luar biasa gitu. Nah, makanya para hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita tanpa kita sadari ya. Tanpa kita sadari. Kita ini Masya Allah, di bulan Ramadan ini memang muncul giat gitu, semangat dalam bersedekah itu, yang semangat itu mungkin kita tidak dapati di luar bulan Ramadan. Kadang ada yang suka memberi, ada yang berikan ini, berikan itu, memberi perbukaan ini, berikan dan seterusnya. Ada yang berikan THR. Tapi THR itu sebaiknya ibu-ibu sekalian berikan jangan di Lebaran. Jangan diberikan di Lebaran. Kalau kita memberikan keponakan-keponakan kita, usahakan itu semua kita berikan di bulan Ramadan. Supaya pahalanya apa? Pahalanya dapat sedekah bulan Ramadan. Sebaiknya begitu. Sebaiknya bagi mereka-mereka yang mudiknya misalnya sebelum Ramadan ya, sebelum Idul Fitri ya. Nah, itu usahakan jangan menunggu momen Lebarannya. Syawalnya kita tinggal kumpul-kumpul doang. Karena di awal kita udah bagi-bagi dulu sama keponakan, bagi dulu pada tetangga-tetangga. Sehingga kita mendapatkan pahala bersedekah di bulan Ramadannya. Karena berbeda kita berbagi di bulan Ramadan dibanding kita berbagi di luar bulan Ramadan. Beda pahalanya. Nah, di antara sedekah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah traktir, it'amut ta'am. Mentraktir orang makan. Iya. Mentraktir di sini tidak mesti orang miskin ya. Tidak mesti orang miskin. Siapapun yang kita traktir itu bagus. Apalagi di bulan Ramadan. Terutama yang kita traktir itu bentuknya makanan. Jadi anjurannya itu adalah berbentuk makanan. Apabila makanan itu dimakan, lalu kemudian Masya Allah menjadi darah daging, setetes darah, makanan yang mungkin kita berikan kepada seseorang, lalu kemudian kita memilih orang tersebut adalah orang yang soleh, ini kan cerdas sekali seseorang itu dalam menyalurkan hartanya. Pertama yang dia keluarkan adalah dalam bentuk makanan, lalu dia berikan kepada orang yang soleh atau soleha, lalu kemudian makanan itu dimakan oleh mereka, lalu kemudian makanan itu menjadi setetes darah. Kemudian darah itu nanti menyatu menjadi daging. Daging itu terus ada pada diri orang soleh itu. Semakin dia soleh, soleha, dengan begitu dia beribadah kepada Allah, sholat, baca Al-Quran yang dilakukan, kita pun mendapat bagian daripada pahala ibadah yang dilakukan oleh teman kita tadi gitu. Ini kan luar biasa sedekah-sedekah yang seperti ini gitu.
Ustadz, saya itu orang kaya, jadi jangan saya diberikan sodakoh ya. Ya sudah, ibu tidak saya berikan sodakoh gitu, misalnya gitu. Saya hanya memberikan hadiah saja pada ibu. Berbagi hadiah pada tetangganya. Berbagi hadiah bentuknya apa? Sembako, tidak ada masalah. Jadi jangan berkecil hati. Ya, ibu fulan beri saya sembako, emang saya orang miskin apa? Enggak, kita terima aja namanya hadiah. Ada yang ngasihkan kita beras misalnya 2 kilo, 3 kilo. Ini Bu beras dari kampung ini berasnya tanpa pengawet ini. Silakan Ibu. Digunakan itu untuk berbuka, Masya Allah. Digunakan itu untuk bersahur. Kita pun mendapatkan bagian daripada pahalanya. Terutama sedekah yang kita keluarkan ini di bulan Ramadan adalah fokus kita pada memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa. Minimal itu dah. Kalaupun kita tidak bisa mengembangkan sayap kita terlalu luas dalam bersedekah, ya minimal kita fokus di bulan Ramadan ini memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa. Digarisbawahi, kepada orang yang berpuasa. Jangan sembarangan memberikan makanan. Jadi kita kadang memberikan makanan itu tidak melihat orang. Kalau tidak melihat orang, ya kita nggak tahu. Orang-orang yang di pinggir jalan biasa misalnya, kita kan nggak tahu. Iya, kita nggak tahu apakah berpuasa atau tidak. Tapi kita husnuzon, mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Tapi kadang kita, Masya Allah, melihat mereka kadang kok nggak sholat, sholatnya di mana gitu. Dan itu bermunculan banyaknya, anehnya itu di bulan Ramadan gitu. Pernah memperhatikan itu nggak Bu? Kayaknya di luar bulan Ramadan itu jarang gitu. Hampir nggak ada gitu. Ada tapi jarang gitu. Tapi kok mulai banyaknya di bulan Ramadan gitu. Ya kalau kita mau bersedekah, memberikan makanan silahkan. Insya Allah kita tetap mendapatkan pahala sedekah ya. Insya Allah kita akan mendapat pahala sedekah. Kita kasihan juga kalau melihat orang pinggir jalan, kalau nggak ada yang ngasih makan, nanti dia makannya gimana gitu. Ya sudah, kita berikan makanan, nggak masalah. Cuma kan kita pengen apa yang kita berikan itu tepat sasaran dan nilainya itu berkualitas, nilainya itu besar. Ada nilai di sana. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri shaim syai'un. Kata Rasul SAW, barang siapa memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa harus mengurangi pahala orang puasa tersebut. Sedikit pun tidak akan berkurang pahala dia. Tapi kita yang memberikan perbukaan puasa, maka kita akan mendapatkan pahala puasa mereka tersebut. Ini harus kita jadwalkan dari sekarang, harus kita persiapkan. Nah, kita lihat dulu tabungan kita. Kita lihat kemampuan kita juga. Wah, tabungan saya sekian. Berarti saya harus usahakan tiap hari itu memberikan perbukaan puasa kepada 5 orang deh setiap harinya. Nah, berarti kalikan 30. 5 kali 3 berapa? Berapa? 150 berarti ya? 30. Berarti 150 orang. Berarti tahun ini saya minimal mendapatkan pahala puasa 180 orang. Kok 180 orang? Kan kita 30 hari puasa kita kan ya. Ya berarti kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa sebanyak 150. Plus tambah kita berpuasa juga. Berarti minimal tahun ini saya harus bisa mendapatkan pahala puasa. Berapa? 180. Seakan-akan saya itu berpuasa 180 hari. Paham ini? Gimana caranya? Ya caranya mungkin kita pertama jadwalkan untuk sohib saya nih, sohib dekat saya. Jadi hari kedua saya telepon, kasih tahu, kamu hari ketiga jangan masak ya.
keluarga kamu juga jangan masak. Pokoknya nanti sebelum berbuka saya antarin. Jangan masak yang makanan besar ya. Saya mau masak ini hari ini. Berarti hari ini kita masaknya lebih untuk berbagi kepada tetangga kita. Tapi dari awal kita harus kasih informasi dulu. Jangan sampai nanti numpuk makanan dia di rumah. Dia masak, kita ngasih juga. Sayang kan? Nah, maka dari awal kita sudah kasih informasi. Bu, jangan masak ya hari ini ya. Emang kenapa? Lagi ulang tahun ya? Bukan. Jadi kita nih kadang orang mau traktir kita, dibilang mau ulang tahun. Ini kita mau mengamalkan hadis ini tadi. Mengamalkan hadis ini. Besoknya siapa lagi ya? Oh, tetangga saya, Ibu Fulana itu. Saya telepon deh dari sekarang supaya dia tidak masak. Saya telepon, Bu, besok jangan masak ya. Saya mau masak lebih hari ini. Nanti saya akan berbagi menu masakan ini seterusnya. Nah, kita setelah itu berbagi. Dan seterusnya itu bisa kita lakukan untuk mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi kita bisa memfilter siapa-siapa orang yang kita berikan itu. Masya Allah, Ibu Fulana yang satu kajian sama saya, Insya Allah dia orang yang soleha, keluarganya orang yang baik-baik. Saya pengen sekali makanan saya ini dimakan oleh mereka-mereka orang baik-baik ini. Kan enak gitu. Dibanding kalau kita memberikan makanan yang kepada orang yang kita tidak tahu secara jelas, mending kita makanan bukan sedekah ya, memberikan makan orang yang berpuasa, memberikan makan kepada orang berpuasa ini kan tidak mesti orang miskin. Sekali lagi, tidak mesti orang miskin. Jangan disempitkan maknanya memberi makan kepada orang berpuasa ini hanya kepada orang miskin, tidak. Tapi kepada orang yang berpuasa, itu yang menjadi catatan kita. Tapi kalau dia miskin, memang lebih baik lagi. Lebih afdal lagi. Baik, para hadirin kepada Allah SWT, kita tidak berlama-lama dalam poin ini. Kita lanjutkan poin yang berikutnya. Baik, selanjutnya. Ibadah apa lagi yang biasanya kita lakukan di bulan Ramadan ini? Apa lagi yang belum disebutkan? Masya Allah, tadarus Quran. Membaca Al-Quran. Ini juga termasuk ibadah yang spesial dilakukan di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Ayat Al-Quran itu dulu pertama sekali Al-Quran turun, wahyu pertama turun kepada Nabi SAW. Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu turunnya wahyu pertama itu di bulan Ramadan pada tanggal 21 Ramadan. Tanggal 21 Ramadan. Ini pendapat yang kuat. Mengatakan tanggal 21 Ramadan. Jadi kalau ada peringatan-peringatan nuzulul Quran, itu seharusnya kalau kita merujuk kepada sejarah yang kuat menjelaskan bahwa nuzulul Quran pertama sekali itu di tanggal 21. Itu nuzulul Quran. Nah, kita dianjurkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan. Baik, apakah Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan ini perlu diperingatkan? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita merujuk kepada contoh-contoh para salaf terdahulu, mereka tidak merayakan perayaan khusus ya, perayaan khusus terhadap turunnya Al-Quran. Kalau mau merayakan turunnya Al-Quran, cukup dengan dibaca saja Al-Quran, dipelajari dan diamalkan. Insya Allah itu sudah cukup bagi kita untuk memperingati turunnya Al-Quran. Jadi dari awal kita sudah merayakan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan dari sekarang ibu-ibu sekalian dijadwalkan. Coba dibuatkan jadwalnya. Ibu sekarang mau khatam dalam sebulan ini berapa kali? Targetnya berapa kali? 3. Masya Allah, 3 kali. Berarti dalam 10 hari pertama 1 kali khatam. 10 hari kedua 2 kali khatam. 10 hari ketiga berarti 10 hari khatam, 10 hari khatam, 10 hari khatam. Biasanya di awal digenjot. Dari awal digenjot. Alhamdulillah. Asalkan jangan nanti di tengah-tengah udah mulai kendor.
mulai banyak hutangnya. Karena bukan, karena suratnya di awal itu panjang-panjang, Ustaz. Iya. Dari apa juz 1 sampai juz 15 itu kan panjang. Iya, Masya Allah. Dari 200 ayat, kan katakan 200 ayat. Jadi di awal itu kalau bisa Lebih semangat lagi. Alhamdulillah. Ya, yang penting ada niat dari sekarang, harus diniatkan. Ada yang tadi yang 3 kali mau khatam. Siapa lagi yang mau khatam berapa kali? Niat dari sekarang 2 kali, Masya Allah. Ada yang 5 kali nggak? Belum pernah. 2 kali sampai 3 kali ya. Ya, berarti harus ditancapkan yang kuat ya, tekadnya harus kuat dari sekarang. Kenapa? Andai kata target kita itu tidak tercapai, pahalanya dapat atau tidak? Itu yang paling penting. Makanya diniatkan dari sekarang. Tapi niatnya itu memang niat yang benar tulus ya. Bukan niat-niatan doang. Ya, harus ada usaha untuk